Ya enggak sih. Enggak. Tapi kan di Alkitab ada. Atau misalnya Oh iya. Tuhan itu biasanya kamu nggak percaya akan makhluk gaib. Ditukul malah. Kembali lagi bersama kita di konten Wana Jawa dan Cina. Yo. Ceringe. Ringin. Pada putus di bawah lo. Ini udah bulan. Terus mulai nggak ada menit ya. Jadi hari ini kita sudah tidak masuk endorsean. Iya. Kita emang dari kemarin tidak endorse. Enggak, kan Cuma kemarin mengajukan diri. Bukan, lebih ke menopang untuk ada yang dibahas. Iya, betul. Karena ini sudah menguasai. Iya, apa yang Jadi dikuasai? kita membahas tetap mereview dan podcast sembari ngobrol-ngobrol ya. Iya, yang ngobrol santai. Tentang beberapa kejadian hari ini. Contohnya, mulai dari malam satu Suro sampai malam Kudus. masih lama. Malam Kudus kan nanti Natal. Malam Kudus Sunyi senyap di mana? Ya. Apa yang dibahas apa dulu, Vin? Jadi yang dibahas adalah terima kasih sudah menonton kita. Ya, wabillahi wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kok ciliane oh shalom. Piye sih tektokannya semua Belum nih. panas. Kayak chemistry-nya apik lho biyen lho. Belum panas. Iya. So, jadi yang pertama kita akan bahas apa, Dit? Malam satu Suro. Iya. Terus Malam ini- satu Suro. Salah. Malam satu Suro. Terus yang kedua malam satu Suro. Jadi kemarin di malam satu Suro ada apa, Dit? Tapi kita ini mau bahas malam satu. Ya, jadi gini teman-teman, malam satu Suro itu kan juga walaupun saya Jawa, saya juga bukan orang yang sangat tahu tentang malam satu Suro itu sendiri. Cuma yang saya tahu, cuma mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa dikoreksi nanti lewat komen. Kalau ada yang nonton namanya komen. Iya, kalau ada yang nonton kan emang sebenarnya kalau dilihat dari video kita sebelumnya yang request review Akra sama podcast santai ngobrol santai itu memang viewsnya sekitar 119 ya, Vin ya? 119. Itu 50-nya saya, 50 akun, sisanya Calvin. Saya Iya, diulang-ulang terus. diulang-ulang. Ya itu merupakan strategi Aja marketing. orang menghargai sing nonton ceritanya. Oh iya, sip. Iya kan, terima kasih yang udah nonton Iya, teman-teman. terima kasih. Itu tadi cuman bohong. Iya, ya. Pembohong. Pembohong. Oke, mulai di konten ini, kalau misalkan nggak lucu, saya tidak akan respect, tidak akan ketawa, saya akan mengalihkan dengan pembicaraan yang lain. Iya, betul. Iya kan? Iya gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton konten kemarin. Terus kalau ada jokes yang mungkin menyinggung salah satu sara, suku, agama, Iya, ras, mungkin agama. iya mungkin yang menyinggung, sebenarnya kita tidak menyinggung. Ya dikit lah. Enggak. Bercanda teman-teman. Tapi memang pure ya, namanya juga komedi, kita tidak berniat untuk menyinggung apapun. Terlebih lagi kita kan minoritas ya, Dit. Jadi nggak berani Iya. banyak speak up. Tapi Karena kan saya banyak speak up sedikit. minoritasnya kan cuma setengahnya lagi saya masih mayoritas. Oh iya, betul. Seenggaknya masih aman ya. Masih. Ya. Singgahnya Ready. Ya. Fokus ke topik pertama. tahun pertama malam satu Suro. Malam Satu Suro. Setahu saya itu kemarin mama saya itu diundang ke acara RTV Oh ya. untuk acara malam satu Suro itu ada pengajian setahu saya. Jadi mama saya kan Katolik. Otomatis mama saya kan juga Katolik. Islam. Katolik. Ya, Katolik. Mama saya kan juga Katolik. Jadi mama saya juga ngajak teman mama saya, beliau juga Islam yang mungkin juga mengerti. Cuma menurut saya kalau misalkan sah-sah aja, karena kalau di Katolik itu
karena ini Mungkin di di luar kemampuan power, kita ya kan. saya Kita juga minta mau- maaf dulu. Ya saya mau minta maaf dulu ya sebelum digerebek nama Demit. Demit itu fans Madrid ya. Iya. Saya kan juga Demit karena saya dulu pernah fans Madrid. Langsung garing kena teman. Stop it. Get some help. Tapi kemarin tuh udah kejadian di pas malam satu suruh. Oh sabar. Oh iya. Game klarifikasi di sini. Oh iya, Karena klarifikasi kan, dulu. walaupun saya Jawa kan, malam satu suruh itu apa sih? Kita searching dulu ya. Iya, searching. Malam satu suruh itu apa? Kita searching. Suruh itu apa? Kayaknya malam menyambut ki satu Muharram gue. Satu Muharram gue apa? Satu Muharram yang mangkat haji. Makna malam satu Syuro bagi masyarakat Jawa di beberapa daerah mengenai bulan Syuro diartikan sebagai bulan yang menyeramkan, seperti penuh bencana dan bulannya para makhluk gaib. Menurut newsdetik.com. Nih ya teman-teman. Nggak kelihatan kan? Ya. Ini oh, kan udah kelihatan. Salah oh. Wih, anjing. Ini ya. Prank. Ya itu menurut detik.com itu tadi. Jadi kalau ada apa-apa nyalahinnya ke detik.com. Ya kalau misalkan salah. Kalau misalkan salah. Kan kita hanya mengambil sumber dari detik.com. Sama ada lagi detik.com. Ini sejam kayaknya. Hilang orang terus semua. Baru satu tahun. Bisa ketemu kesimpulan. Bahasa 5 menit dewek. Baca sumber ini. Iya cuma. Ya malam Syuro itu kan yang diartikan oleh orang Jawa dalam sebagian daerah bulan yang menyeramkan penuh bencana kan tadi kan menurut detik. Bulannya makhluk gaib lah kasarannya. Mungkin itu kenapa banyak contohnya di daerah tempat saya itu ngadain pengajian Vin. Ya. Mungkin biar nggak terlalu itu mau bagaimanapun juga pasti ya makhluk gaib itu pasti ada nggak sih Vin? Ya buat saya sendiri masih 50-50 lah. Masih 50-50 menurut anda. Iya. Tapi bukan orang yang skeptis juga. Dibilang skeptis yang enggak, karena ya gimana ya, semakin Di depan. enggak percaya malah. Lanjutin. Karena kalau semakin di depan Yamaha. Menurut Jadi sampai mana ya? sampai Yamaha. Ya. Jadi kalau Yamaha itu Oh, aja diterus nak keceringe. Cantik sumpah. Terus. Tadi sampai mana? Sampai Honda ya? 50-50. Oh 50-50. Suzuki. Aja terus nak bisa. Intinya dibilang skeptis. Orang ya. menurut lu sendiri bagaimana, Bro? Menurut lo sendiri. Orang manges gak ponggol we lalu-lalu. Iya bisa ngomong nyongeli. Iya, yang ngeliwat tengah kencot. Itu Bumi Ayu ya, aku Bumi Saya Jawa. Purwokerto ya, Oh, Purwokerto. Iya. Iya. Ya gue intinya dibilang ya skeptis sedikit. Skeptis. Tapi nggak usah diperpanjang ya. Tapi nggak usah diperpanjang. Iya. Tapi kalau menganggap itu kon skeptis. Ya bisa cara Aja Oh, wis jangan tetep menurut visionnya kon sendiri. Oh. Persepsinya kon sendiri. Oh, skeptis. terhadap makhluk gaib gue anak apa Oh, ora? enggak karena ya enggak sih. Enggak. Enggak. Tapi kan di Alkitab ada. Kalau misalnya Oh, iya, Tuhan iblis. dicobain. Ya kan bukan Tuhan Yesus, jadi nggak dicobain. Yesus dicobain. Yesus dicobain. Iya, kan ada kan di ada Alkitab. yang 3 kali itu. Iya kan? Heeh. Terus biasanya kamu nggak percaya akan makhluk gaib? Ditukul malah. Lagi coba diuji. Ada iblis. Dia malah malah satu Ya ada benar lu ya. Iya bener bener. Iya. Iya kan? Iya percaya wis. Ada jujur, ada menurut persepsi aku sendiri wis. Ya kita mengambil dari kehidupan aja Dit, nggak usah Ya. ada kita. Nggak usah ngelihat berdasarkan apa yang kamu rasakan selama hidup, oke ya. Ya karena selama Eh. hidup belum ada pengalaman hal-hal mistis gitu. Oke, terus udah itu aja. Wis. Berarti itu karena itu kamu tidak menganggap tidak percaya. Nah kalau lu Dit, Kalau menurutnya sih ya emang aneh, Vin. Berdasarkan pengalaman juga ada, karena di Alkitab juga kan Tuhan Yesus pernah dicobai kan.
Ya Nah, kan? kon emang pengalamannya apa? Nyong pengalamannya jujur be lagi gue nyong melu kerja karo bokek. Malah wawancara kerja. Terus di masih bener. Ini kemarin ada gendi. Beneran. Ada kayak bokek nyong kan nggak ada perumahan kan di Iya. suatu daerah lah. Di suatu daerah itu memang pasti di tiap daerah sing ngerti nih nyong ya Vin. Itu mesti ada namanya kuburan kayak ibarat kata ini megang kunci kayak lah, ngerti kan? Marbot. Dudu Si. Sapa tadi kan dia tanya percaya enggak tentang makhluk gaib itu di dunia itu ada atau enggak. Berdasarkan pengalaman menurut aku ada satu, terus berdasarkan Alkitab apa yang agama saya anut itu juga ada. Nah, dan di beberapa agama pun juga memang ada, Iya, emang. dianggap ada, memang ada. Pada dasarnya ada. Berarti emang mungkin sing ateis ki kon ya. Orang di jokes lo. Uding nih. Iya. Iya kan? Orang Kristen juga. Gitu. Ya. Memang di beberapa agama mungkin di 6 agama yang diakui Indonesia kayaknya ada. Ya. Cuma mungkin teman-teman yang punya agama yang tidak percaya akan makhluk gaib mungkin bisa dikoreksi, maaf kalau salah. Bisa komen di bawah ini. Iya, contohnya kalau muslim saya tahu ada, soalnya kan kalau misalkan bulan puasa kan dikurung, saya tanya kan. Soalnya saudara saya juga ada yang muslim, teman saya juga banyak yang muslim juga. Kalau di Katolik kan ada, Kristen ada. Terus apa lagi? Di Buddha pun ada Di kan. Buddha ada dan ya kan di Di budaya Buddha. Chinese pun ada. Iya kan, soalnya kan kalau saya lihat drakor kan soalnya drakor parah kan. Annyeonghaseyo, negasamnida. Wewe. Tapi memang lebih satu suruh. Ih, jadi balas gue ya. Ya kan lagi bahas pengalaman dikit. Makhluk gaib ada loh, menjelaskan. Ya kan ada. Di Konghucu ada ya? Di Konghucu nggak tahu ya. Hindu. Itulah yang Ya, kita pokoknya tahu yang aja. kita Wis, tahu gitu. itu aja. Itu kan harusnya ada ya. Apa yang saya lihat juga ya teman-teman ya. Jadi malam satu suro itu memang diadakan, diletakkan di kalender itu, dijadikan tanggal merah mungkin ya memang untuk persiapan orang-orang Jawa untuk menangkal makhluk gaib itu, Win. Lo berdasarkan pandangannya ya. Ya logika aja, bukan nggak dari siapa-siapa, memang dari saya sendiri. Perkiraan lah. Kalau misalkan perkiraan saya salah, minta dikoreksi, tolong nanti di sini. Kalau misalkan orang Jawa Muslim mungkin pengajian contohnya. Jadi kemarin kan di tempat saya itu kan memang muter-muter ini rata-rata kan emang muslim. Gitu. Jadi kan ngadainnya pengajian. Cuma mama saya kan diundang, orang tua saya. Nyokap gue kebetulan diundang, Bro. Ya, terus Gitu. ya bonyo gua kemarin juga gak di ini sih, diundang. Bonyo lu gak diundang? Enggak. Soalnya kan lu Kira di. ya, mama saya kan diundang terus emang pengajian, kata mamaku tuh emang pengajian. Jadi yang pengajian atau sholawatan, mungkin ada sholawatannya juga. Jadi yang lainnya pengajian, sholawatan, mama saya bapak kami yang ada. Gak teman-teman, cuma ya nggak gitu juga lah ya, selayaknya orang berbaur lah misalkan. Iya, betul. Ya kan ya, walaupun kita berbeda-beda agama, cuma tetap satu, tetap menjaga apa namanya? Menjaga toleransi. Saling menghormati. Contohnya ini tuh. Coba ngomong. Menjadi seorang Katolik itu tidak segampang itu, Win. Betul. Kayak kata Anggito Marino, tak segampang itu kamu masuk ke Katolik. Si berarti. Iya temenan, gak segampang itu pertama. Kan ada 6 sakramen kan? Iya, kalau di Katolik ada 7 sakramen, tapi yang setiap manusia itu akan menerima 6 aja. Jadi ada sakramen pertama itu baptis. Ya. Kedua komuni, Ini kan. hosti. Iya, hosti. Ketiga ekaristi. Aku juga lupa teman-teman, soalnya Katoliknya saya kan Katolik yang gerejanya sering ke burjo ya. Karena awal lebih nikmat daripada hosti. Oke, coba. Amin, Tuhan Yesus.
aku janji nggak ke Burjo lagi, lebih ke gereja deh. Ya itu. Terus? Iya temenan mani Burjonyo. Iya. Maaf teman, kalau misalkan mungkin yang orang Katolik yang lebih paham daripada saya mungkin. Aku lupa urutannya soalnya Vin. Iya. Pokoknya yang pertama itu memang baptis. Baptis, komuni, entah ekaristi dulu atau krisma, itu kayak ekaristi dulu deh. Ekaristi, krisma. Terus perkawinan. Perkawinan kan mutar kan? Iya, perkawinan, imamat sama perminyakan orang sakit. Lah bukannya yang terakhir itu ya, yang Iya. buat panggilan jadi romo. Iya, itu yang imamat. Oh, imamat. Jadi kalau misalkan buat sekedar info aja teman-teman. Jadi kan total sakramen di ekaristi yang ada itu kan 7. Cuma setiap manusia itu harus menerima 6. Cuma 6 aja. Wajib Terus, 6. Aduh, wajib masalah gini enggak tahu. Oh, iya. Oh, Kan iya. memang Katoliknya Burjo. Iya. Ya kan? Bukan, maaf, Katolik saya asli. Kan kita verifikasi. Rebus sih, petinyong ya. Nyong pokoknya juga nonton soalnya. Mau ngerti Bimen. Aku tuh maling dia cuma dia Burjo. Ikut Bimen. Sih. Wih, jalan kolektor. Terus gimana? Jadi Burjonya di mana? Ya, Puso. Burjo durian. Kan deker berarti. Pokoknya kalau misalkan teman-teman yang lebih memilih untuk menikah, nanti akan menerimanya sakramen perkawinan, tidak menerima sakramen imamat. Karena sakramen imamat itu kalau untuk orang yang panggilan, kalau misalkan untuk menjadi romo. Kayak gitu, Vin. Terus nanti yang terakhir sakramen perminyakan orang sakit, kalau itu untuk para lansia biasanya. Oh, udah pernah lansia. Iya, gitu. Jadi nggak segampang itu untuk masuk Katolik. Dan itu pun dalam setiap penerimaan sakramennya itu ada pelajarannya, Vin. Apa PKN? Ora matematika, ben pusing. Romo, Calvin Romo. Pertama baptis, kuwi ana pelajaran katekumen. Terus terima komuni. Kalau misalkan baptis itu baptis bayi. Itu nanti pelajaran komuni dulu. Pelajaran komuni. Iya, iya. Soalnya kan aku kan baptis dewasa ya. Baptis dewasa kan sebelum baptis itu kan, pokoknya sebelum baptis itu kan nggak bisa nerima sakramen komuni yang hosti. Iya. Iya kan? Berarti sebelum 17. Terserah, Oh, pokoknya kamu mau, misalkan kamu udah mau baptis, kamu ikut pelajaran dulu. Oh, Nah, iya. aku kan baptis waktu SMP kelas 8. SMP kelas 8 itu ikut pelajaran dulu, Vin. Pas baptis belum baptis. Berapa lama, Dit? Tuh, lupa ya. Soalnya sempet remedi 3 kali. Oh, kira sih bosan. Romo. Lah, yang kan baptis dewasa kayak gue diisi pelajaran sekitar 1-2-3 bulan kayak. Suwe ya? Iya, soalnya kan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Seminggu sekali pelajarannya Iya, soalnya, terus. Vin. Terus habis itu baru terima komuni. Habis itu lanjut nanti krisma ada pelajarannya lagi kalau mau terima sakramen krisma. Dan nanti pun penerimaan sakramen perkawinan itu pun nanti ada pelajarannya lagi, karena di Katolik itu menikah 1 kali seumur hidup. Betul. Iya, jadi nggak boleh poligami lah sarannya lah. Udah cukup sampai poligami aja. Ya, ada coba aja. Itu jaringan lain ya. Makasih ya. Kristen tuh ya selain pengakuan iman ya untuk menjadi seorang Kristen sejati ya baptis. Dikatakan itu baptis agar bisa komuni. Ada kan dari hosti. Iya. Kalau di itu komuni. Lo kalau sorry ini karena memang nggak tahu ya, Vin. Ya. Tapi emang kalau di Kristen tuh sama. Apa? Kalau misalkan belum baptis nggak bisa nerima hosti. Oh, nggak bisa. Oh, sama, nggak nggak bisa. bisa. Nggak bisa. Itu Kristennya kamu atau Semua. beberapa? Semua. Ya, dari pengalaman sama pengetahuan sama sebagai penganut salah satunya ya. Emang Semua. harus baptis dulu. Baru bisa nerima hosti. Iya. Sama berarti ya. Iya. Oke. Jadi berarti orang kalau misalkan masuk gereja Katolik pun kan misalkan orang yang non Katolik masuk gereja Katolik itu tidak bisa dianggap Katolik. Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi nggak segampang itulah untuk menjadi seorang Katolik. Ya harus ada step by step ya. Iya, sama yang aku pernah lihat di kontennya Habib Jafar Ya. yang sama Biksu. Oh iya. Nama Ya. Biku itu kan juga kalau kalian lihat itu juga nggak segampang itu untuk menganut Buddha, untuk menjadi Buddha. Iya, kan. semua sebenarnya karena panggilan iman sih. Ya, kalau teman-teman yang Buddha sendiri juga, kalau misalnya saya ada salah mungkin boleh saya dikoreksi. Saya kan juga bukan orang yang
berkompeten untuk membahas seperti itu ya Vin ya. Cuma di luar kuasa. mohon arahannya suhu. Iya. Ya kan emang sama-sama belajar lah teman-teman lah. Iya. Hanya penting kan ya namanya ketuhanan yang Maha Esa Vin. Iya betul, sila satu. Bukan sila yang lama apa Vin? Jangan Dit. Dit. Orang wani. Tahu ya. Tapi Bisa nyamuk juga ngomong itu ya? tapi ya bocil yang lama Bang. Terima kasih semuanya. Selesai di sini. Bubar. Dari kita kok bang, listrik aman ya? Iya sumpah. Iya bul. Utaknya diketok lah. Iya bul. Aman.